Assalamualaikum dulur, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat walafiat ya. Sudah lama Mas Bro tidak sapa-sapa ini bolo-bolo yang ada di YouTube. Ya, kali ini Mas Bro ingin menyampaikan masih tetap di seputaran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan ataupun informasi publik lainnya. Ya. Untuk tema kali ini ya hanya sekedar sharing knowledge saja. Kita melihat bahwa di akhir Desember kemarin sampai dengan Januari ini bergulir bahwa ada 144 penyakit yang saat ini tidak bisa di-cover oleh BPJS ya. Sehingga kemarin Pak Menteri pun, Pak Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan bahwa sebisa mungkin kita juga punya asuransi swasta ya. Kalau hanya mengandalkan BPJS saja tidak bisa. Tapi perlu lagi kita ketahui bahwa tidak semudah itu untuk masyarakat Indonesia mengikuti asuransi swasta. Asuransi swasta itu selain preminya yang cukup tinggi, kemudian cara klaimnya juga masih banyak kendala. Jadi tetap masyarakat Indonesia akan mengandalkan BPJS sebagai asuransi utama kesehatannya. Dan apalagi BPJS adalah jaring pengaman kesehatan nasional ya. Jadi di mana memang ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia agar kesehatannya bisa terjaga dengan BPJS Kesehatan yang terjangkau dan murah, bahkan gratis ya. Maka dari itu teman-teman semua, dulur-dulur semua ya, kita tetap harus positif ya, positive thinking dengan kinerja BPJS yang memang sampai dengan saat ini masih cukup baik ya. Masih cukup baik dalam arti sesuai dengan kemarin Pak Kepala BPJS ya, Direktur BPJS menyatakan bahwa kemampuan bayar BPJS saat ini adalah 3,5 bulan ya, kepada pihak rumah sakit atau rekanan ya. Dalam ring ini antara pembayaran 1 sampai 6 bulan, jika pembayaran itu masih bisa di-cover di 3,5 bulan, maka bisa dikatakan kinerja BPJS masih sehat. Mungkin saat ini pihak BPJS sedang melakukan evaluasi terhadap semua klaim-klaim yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Nah, kendalanya sebenarnya cuma satu, konsolidasi dan komunikasi yang kurang baik antara pihak rumah sakit sebagai pelaksana dan rekanan, termasuk juga dari pihak BPJS-nya memang. Nah, jika kita lihat BPJS sekarang itu kan semuanya hanya by the book ya. Jadi aturan kemudian dilakukan, tetapi sosialisasi ke bawah terutama kepada nakes, dokter dan lain sebagainya itu kan juga tidak sampai 100% nyampe informasinya, terutama di daerah. Sehingga seringkali masih ditemui penolakan dan lain sebagainya. Ya, sakit memang tidak boleh ditolak di IGD, tetapi memang ada aturan di mana ketika masuk IGD dan ada aturan mana yang boleh dirawat inap ya, atau mana yang harus dirujuk atau yang bisa dipulangkan untuk rawat jalan. Nah, jadi kalau yang berkaitan dengan perawatan di rumah sakit, secara umum jika kondisi pasien memang sudah masuk ke dalam kegawat daruratan, maka berhak untuk dirawat ya. Bagaimana mungkin saat ini misalkan kondisi orang sudah tidak sadarkan diri dalam arti ya kritis lah, tapi dilakukan untuk pemulangan dan sebagainya. Jadi itu yang kurang bagus. Jadi saat ini secara overall kinerja BPJS masih cukup baik ya, dan masih akan dilakukan evaluasi ulang terkait dengan hubungan dengan rekanan ya, dalam hal ini klinik, vaskes pertama ataupun rumah sakit ya, agar bisa lebih baik lagi. Karena saat ini memang diakui atau tidak masih banyak kebocoran atau kebohongan klaim yang itu juga nanti bisa merugikan pihak BPJS juga. Apalagi masyarakat akan paling terkena dampaknya. Ya. Jadi untuk masyarakat, untuk kita ini ya tetap aja pakai BPJS nggak apa-apa. Karena memang sampai saat ini yang paling reasonable bisa dijangkau ya. Misalkan premi pun ya di BPJS dibanding dengan asuransi swasta. Ya. Jadi tetap semangat dulur, yang penting jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, ya. Makaryo,
jika kita sudah sehat maka jangan khawatir. Insya Allah badan kita masih bisa mengatasi imunitas yang sedang turun. Itu tadi ini, matur nuwun.